sekalian, sebelum kita memulai mediasi kita hari ini, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Gina Sunemar SIM dan selaku mediator yang telah bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian sebelumnya yang telah mempercayakan kepada saya sebagai mediator dalam perkara kita hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Direktur Eksekutif dari PT Maju Bersama, selaku pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini, juga sebagai pewaris sah dari perusahaan ini. Saya Sinta, selaku Direktur Keuangan PT Maju Bersama. Saya Rosa Zabila, selaku perwakilan karyawan dari PT Maju Bersama. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Sebelum mediasi ini kita mulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi dari mediasi ya. Jadi mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa singkatnya ataupun perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang akan dibantu oleh saya selaku mediator yang tidak memiliki kewenangan apapun untuk memutus dan tidak memiliki kepentingan apapun di dalam perkara yang akan kita mediasikan pada hari ini. Dan sesuai dengan pasal 4 penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi ini yang dibantu oleh saya selaku mediator pada pertemuan kali ini. Ibu-ibu telah menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara ini. Ibu-ibu yang saya hormati, yang perlu kita ketahui di sini, mediator bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani saja ibu-ibu untuk menemukan titik temu agar mencapailah suatu kesepakatan. Dapat dipahami ibu-ibu sekalian? Paham, Bu. Baik, agar tidak terjadi prasangka yang tidak baik terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja yang tidak mungkin disampaikan mungkin ataupun dalam kurun waktu yang tidak dalam pertemuan ini dan akan disampaikan dalam kurun waktu kaukus nantinya. Kepada ibu-ibu terlebih dahulu, sebelum kita melanjutkan pertemuan mediasi ini, kita akan sepakati bersama-sama ya untuk menemukan titik temu mediasi pertama ini sebelum pertemuan-pertemuan berikutnya ataupun pada hari ataupun waktu yang akan bersama kita tentukan, baik nanti pertemuan kaukusnya ataupun perumusan kesepakatan perdamaian nanti hingga nanti berakhirnya. Sebelum mediasi ini kita mulai, kita harus membuat langkah-langkah tata tertib terlebih dahulu agar mediasi ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Yang pertama, tentunya kita di sini harus sama-sama bersikap disiplin tentang perkara yang telah kita sama-sama tentukan di sini. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk mencaci maki ataupun berkata kasar dan mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak menyela saat salah seorang sedang berbicara. Dan kepada ibu-ibu sekalian, apakah mungkin ada tata tertib yang ingin ditambah dalam mediasi hari ini? Saya ingin menambahkan Ibu bahwasanya selama mediasi ini tidak ada para pihak yang menggunakan smartphone dan tidak ada juga para pihak yang saling menyakiti. Kalau tambahan dari saya, yang pertama itu nggak boleh keluar masuk dari ruangan mediasi ini ketika mediasi kita sedang berlangsung ya ibu-ibu. Kemudian tidak boleh emosi atas apa yang sudah kita perbincangkan. Mungkin yang ketiga, kita harus mengikuti aturan yang pertama yang sudah disampaikan oleh ibu mediator ini. Baik, terima kasih Ibu yang telah menambahkan tata tertib pada mediasi kita hari ini sehingga terciptalah sebuah 9 poin yang harapannya para ibu-ibu di sini dapat memahami dan juga karena telah mencapai kesepakatan dalam tata tertib kita supaya tidak ada konflik saat mediasi kita nanti berlangsung. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Arman untuk menyampaikan permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan pertama kepada saya. Jadi permasalahan yang kami alami bahwa yang pertama, saya merasa bahwa persaingan dalam perusahaan itu semakin ketat pada saat ini. Dan saya merasa bahwa ekspansi ke luar negeri adalah cara yang sangat tepat untuk pertumbuhan perusahaan kita. Kemudian itu juga merupakan cara yang tepat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan kita. Saya menilai bahwa perusahaan kita itu mempunyai dana yang cukup untuk melakukan ekspansi saat ini.
Baik Bu Sinta, saya mengerti bahwa Anda sangat percaya bahwa ekspansi adalah langkah yang sangat penting untuk masa depan perusahaan. Baik Bu, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan ataupun permasalahan yang akan disampaikan oleh pihak yang selanjutnya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Mengenai langkah yang ingin diambil oleh Ibu Arman, saya merasa bahwa langkah tersebut memiliki resiko yang tinggi Bu, di mana ekspansi itu berisiko tinggi dan mengakibatkan sebuah ancaman bagi stabilitas keuangan perusahaan Bu. Baik, kita mengerti di sini bersama ya ibu-ibu bahwa perusahaan ini sangat penting bagi keluarga ibu-ibu sekalian, dan tentu saja tujuan kita adalah untuk menemukan solusi yang baik untuk kelangsungan PT Maju Bersama ini. Saya ingin memastikan bahwa semua suara didengar dan kita bisa mencapai kesepakatan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan juga kestabilan keuangan perusahaan. Kepada Bu Arman, saya mengerti bahwa Anda sangat percaya bahwa ekspansi adalah langkah yang penting untuk masa depan perusahaan. Namun saya juga mendengar kekhawatiran dari Bu Sinta terkait dengan stabilitas keuangan ataupun dengan resikonya. Mari kita coba fokus pada beberapa hal yang bisa menjadi titik temu. Dan kepada Bu Arman, saya ingin mendengar lebih lanjut tentang kekhawatiran Anda. Baik mediator, yang pertama itu saya sangat mengerti bahwa Ibu Sinta itu sangat khawatir dengan stabilitas keuangan kami, perusahaan kami PT Maju Bersama. Tetapi saya benar-benar percaya bahwa ekspansi itu merupakan langkah yang sangat penting untuk kita ambil supaya perusahaan kami itu dapat bertumbuh. Kemudian persaingan dalam negeri itu sudah cukup ketat. Jadi kalau kita tidak melakukan ekspansi sekarang, perusahaan kami akan memiliki resiko ketinggalan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian dari kekhawatiran stabilitas keuangan yang dialami oleh Bu Sinta, saya selaku Direktur Eksekutif sangat mengerti juga tentang keuangan. Kami memiliki stabilitas keuangan yang cukup saat ini dan mempunyai dana yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi. Saya ingin membawa perusahaan kami kepada level yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga ekspansi adalah langkah yang sangat tepat untuk kami ambil sekarang. Terima kasih Bu. Baik, saya mengerti Bu Sinta bahwa Anda melihat ekspansi ini merupakan hal yang sangat krusial untuk pertumbuhan perusahaan. Tapi saya ingin mengetahui mungkin ada kekhawatiran yang lebih serius terkait dengan risiko keuangan ataupun lainnya ataupun dampak-dampaknya yang akan kita dengarkan lebih lanjut. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Saya sebenarnya tidak menentang ide dari Bu Arman mengenai ekspansi ini, tetapi yang saya khawatirkan di sini adalah dampaknya Bu. Dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan, terutama dalam jangka pendek. Jika ekspansi gagal, kita bakalan terjerat utang dan itu akan mempengaruhi seluruh perusahaan, termasuk karyawan dan pemegang saham lainnya. Lebih jauh lagi, pendapatan saya sebagian besar dari dividen perusahaan. Jika ekspansi ini gagal, saya takut itu akan mempengaruhi pendapatan saya dan stabilitas keuangan keluarga saya. Saya merasa Ibu Arman sering tidak melibatkan saya dalam keputusan besar seperti ini, Bu. Dan itu membuat saya merasa tidak dihargai. Saya ingin perusahaan ini berkembang, tapi kita juga harus melakukannya dengan hati-hati, Bu. Baik. Saya mengerti Bu Sinta, Anda memiliki kekhawatiran yang sangat valid mengenai resiko finansial nantinya ya, dan perasaan yang tidak dihargai ini juga berperan penting dalam ketegangan kita saat ini. Bu Arman, saya rasa sangat penting bagi Ibu untuk memahami bahwa Bu Sinta juga memiliki tanggung jawab yang sangat besarnya dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan Anda, dan perannya juga sangat vital dalam memastikan keberlanjutannya nanti di jangka panjang. Kepada Bu Arman, jika ekspansi ini bisa dilakukan secara lebih bertahap dan dengan pengawasan yang lebih ketat, apakah Anda akan lebih terbuka untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan ini? Baik, saya sangat mengerti oleh kekhawatiran lebih lanjut yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sinta. Tapi mungkin dari kekhawatiran Ibu Sinta itu solusinya adalah memang ekspansi secara bertahap. Saya setuju itu. Kemudian jika ada cara lain untuk menurunkan resiko dan mencegah kekhawatiran Ibu Sinta itu terjadi, saya bersedia untuk mendiskusikannya lebih lanjut dan membicarakannya lebih lanjut.
Mungkin kita bisa mencari solusi untuk menemukan jawaban bersama untuk melakukan ekspansi ini. Baik, terima kasih Bu Arman. Jadi mari kita coba untuk mendiskusikan dulu ya, untuk mencari dan menemukan mungkin beberapa solusi yang bisa tentunya mengakomodasi dari dua kepentingan baik Bu Arman maupun Bu Sinta. Bu Sinta, bagaimana jika kita melakukan ekspansi secara bertahap, misalnya dimulai dengan pasar yang relatif stabil dan lebih rendah risikonya tentunya. Selain itu kita bisa menetapkan struktur pengawasan yang risikonya nanti akan lebih jelas dengan melibatkan konsultan-konsultan eksternal untuk mengevaluasi setiap langkah ekspansinya. Apakah ini mungkin bisa membuat Ibu Sinta merasa lebih aman, khususnya tentang stabilitas keuangan perusahaan dan juga pendapatan Anda pastinya? Itu terdengar lebih masuk akal Bu. Saya setuju jika ekspansi ini dilakukan secara bertahap dengan evaluasi yang transparan. Saya ingin juga memastikan bahwa jika ekspansi ini berhasil, kita tetap bisa menjaga kestabilan perusahaan. Mengenai pendapatan saya juga ingin ada jaminan bahwa dividen atau gaji tetap saya tidak akan terpengaruh, setidaknya dalam jangka pendek, hingga kita bisa melihat hasil dari ekspansi ini. Baik, mungkin kepada Bu Arman, adakah tanggapan yang ingin disampaikan mengenai apa yang telah ditanggapi oleh Bu Sinta? Oke, saya paham dari apa yang dikatakan Ibu Sinta tadi. Kalau begitu saya setuju jika ekspansi ini dilakukan secara bertahap ya Ibu-Ibu, dengan pengawasan yang lebih ketat. Kemudian mengenai pendapatan Ibu Sinta, menurut pendapat saya rasa kita bisa menyisihkan sebagian pendapatan dari cabang domestik untuk menjaga kestabilan dividen Ibu Sinta dan pendapatannya, karena ini merupakan satu-satunya pendapatannya kan. Kemudian jadi Ibu Sinta itu tidak perlu khawatir mengenai pendapatan pribadi. Dengan begitu kita bisa melanjutkan ide ekspansi ini dan merencanakan pertumbuhan perusahaan kita. Baik, mungkin dari mediasi yang telah kita lakukan, saya sangat senang kita sudah mulai menemukan titik temu ya ibu-ibu sekalian, dengan ekspansi nanti yang lebih bertahap dan juga pengawasan risiko yang lebih jelas, serta akan ada jaminan stabilitas finansial baik untuk Ibu Sinta dan juga para karyawan lainnya mungkin nanti ya, yang saya rasa kita juga sudah mencapai solusi yang seimbang. Kepada Bu Arman, apakah Anda tetap melanjutkan visi dari ekspansi, sementara kepada Bu Sinta mendapatkan jaminan akan kestabilan keuangannya di perusahaan? Dan sebagai tambahan, saya akan menyarankan untuk membuat sebuah perjanjian tertulis yang nanti akan saya pandu dan juga bisa saya bantu mengenai langkah-langkah mitigasi risiko dan pengawasan yang akan dilakukan ke depannya, serta jaminan pendapatan bagi Bu Sinta nantinya ya. Baik, mungkin dari pihak Ibu Perwakilan Karyawan ada yang ingin disampaikan atau ingin ditambahkan dari permasalahan pada hari ini? Baik, sebelumnya terima kasih Bu Mediator, terima kasih kepada Ibu Arman dan juga Ibu Sinta. Saya sebagai perwakilan karyawan ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan kekhawatiran kami. Kami khawatir jika konflik ini berlarut-larut akan memberikan dampak terhadap lingkungan kerja kami. Kami merasa bahwa ketegangan di tingkat pemegang saham ini dapat mempengaruhi moral kerja kami dan semangat kami dalam bekerja, Bu. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa keputusan terkait ekspansi ini akan menguntungkan bagi semua pihak, termasuk karyawan. Nah, jika perusahaan berkembang, Bu, itu akan membawa manfaat bagi kami, baik dalam hal stabilitas pekerjaan maupun dalam kesempatan peningkatan karir kami, Bu. Kami berharap ada komunikasi terbuka di antara para pihak, terutama jika ada perubahan besar yang mungkin mempengaruhi operasi sehari-hari. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya kepada Ibu dari Perwakilan Karyawan atas masukan dan juga saran-saran yang sangat penting untuk proses mediasi hari ini. Saya setuju bahwa menjaga moral karyawan dan memastikan komunikasi yang baik adalah aspek yang sangat penting, terutama untuk menghasilkan suatu keputusan besar seperti ini ya ibu-ibu. Kepada Bu Sinta dan Bu Arman, bagaimana menurut kalian untuk memastikan bahwa karyawan dilibatkan dalam proses ekspansi ini dan kita bisa memberikan informasi yang lebih jelas pastinya dan transparan tentang langkah-langkah ekspansi ini, dan juga mungkin melibatkan para karyawan dalam beberapa aspek perencanaan dan juga memberikan
laporan-laporan pembaruan secara berkala kepada para karyawan ini. Bagaimana Bu Arman? Saya setuju. Kami akan lebih terbuka dengan karyawan dan memastikan mereka akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan cukup tentang perkembangan perusahaan kami. Saya selaku Direktur Eksekutif dari perusahaan ini akan bekerja sama dengan manajemen untuk memastikan bahwa ekspansi ini tidak hanya menguntungkan kami selaku pemegang saham mayoritas pada perusahaan kami, tetapi kami juga akan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi karyawan-karyawan kami. Baik, kepada Bu Sinta, apakah mungkin ada yang ingin ditanggapi? Saya juga sepakat, Bu. Kami perlu memastikan bahwa karyawan merasa terlibat dan dihargai dalam setiap tahap. Kami bisa memberikan update secara berkala mengenai ekspansi dan dampaknya terhadap karyawan perusahaan secara keseluruhan. Dengan begitu, mereka juga bisa lebih yakin bahwa perusahaan tetap berfokus pada kesejahteraan perusahaan. Baik, kepada Ibu, mungkin sudah dengar ya jawaban dari para ibu pemegang saham bahwa akan ada komitmen untuk melibatkan para karyawan dalam proses komunikasi dan juga melaporkan pastinya informasi-informasi mengenai ekspansi ini di perusahaan. Dan kita juga bisa menjaga keseimbangan dalam perusahaan pastinya. Jadi karena kita sudah mencapai suatu solusi dan juga ada titik temu dari permasalahan ekspansi dan juga permasalahan keberlanjutan perusahaan, izinkanlah saya ibu-ibu untuk merangkum hasil solusi kita pada hari ini. Yang pertama mengenai ekspansi bertahap, yang rencana ekspansi yang akan kita lakukan secara bertahap yang dimulai dengan pasar yang lebih stabil dengan resiko yang lebih rendah. Yang kedua, pengawasan risiko yang ketat. Pengawasan risiko ini yang akan dilakukan dengan melibatkan konsultan-konsultan eksternal untuk mengevaluasi setiap langkah dari ekspansi yang akan dilakukan. Yang ketiga, jaminan pendapatan dari Ibu Sinta yang nanti sebagian pendapatannya akan diambil dari cabang domestik yang akan disisihkan untuk menjaga stabilitas dividen ataupun gaji tetap dari Ibu Sinta. Lalu ada komunikasi terbuka dengan karyawan yang nanti karyawan akan diberikan informasi secara lebih transparan mengenai ekspansi ini dan dampaknya terhadap perusahaan ataupun pekerjaan dari para karyawan. Lalu akan ada keterlibatan karyawan, yaitu karyawan nanti akan diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk terlibat dalam proses ataupun mendapatkan pembaharuan yang lebih jelas mengenai perkembangan perusahaan ini nanti ke depannya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan atau kita diskusikan ibu-ibu di dalam kegiatan mediasi kita hari ini, ataukah para ibu-ibu sekalian sudah siap untuk melanjutkan rencana dan juga solusi dari hasil mediasi kita hari ini? Saya rasa ini sudah cukup baik untuk memulai, Bu. Terima kasih kepada Bu Arman karena telah terbuka dengan ide-ide baru. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Baik, terima kasih juga Sinta karena kita telah menemukan jalan tengah dari permasalahan kita ini dan akan menguntungkan perusahaan dan keluarga kita. Semoga langkah ini juga akan membawa hasil-hasil yang positif sesuai dengan harapan kita. Terima kasih juga Ibu Mediator dan terima kasih juga perwakilan dari karyawan sudah hadir di sini. Terima kasih kepada Ibu Arman dan Ibu Sinta atas keputusan ini. Kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang sudah diambil selama ada komunikasi tetap terbuka dan transparan. Kami berharap perusahaan bisa berkembang dengan baik dan membawa manfaat bagi semua pihak termasuk kami sebagai karyawan. Baik, ibu-ibu saya tutup ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas apapun yang telah ibu-ibu utarakan secara terbuka untuk mencapai suatu kesepakatan kita pada hari ini. Ibu-ibu sekalian, mediasi kita hari ini telah mencapai kata sepakat ya, dan telah menemukan solusi yang artinya ibu-ibu telah mencapai keberhasilan tentunya untuk hal yang lebih baik untuk perusahaan dari PT Maju Bersama ini. Dan saya yakin dengan saling menghargai dan bekerja sama, PT Maju Bersama ini akan bisa terus berkembang nantinya dan lebih baik nantinya. Dan untuk naskah kesepakatan ini nantinya akan kita tuangkan di dalam kesepakatan perdamaian dan akan kita diskusikan ke depannya dan akan saya notulensikan ke depannya. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan semoga apa yang telah solusi kita capai dapat dilaksanakan di perusahaan ibu-ibu sekalian.